Galbay Kredit Pintar, Aku Laku, Kredivo, kapan DC datang ke rumah? Nah, sangat banyak sekali ya nasabah yang Galbay dipinjol legal seperti Kredit Pintar, Aku Laku, dan Kredivo, dan selalu bertanya-tanya kapan DC pinjol datang ke rumah. Nah, tentunya biasanya seorang nasabah atau nasabah yang Galbay pinjol itu bukan takut kena bunga keterlambatannya, tetapi takutnya sama DC-nya. Makanya banyak pertanyaan tersebut, kapan DC datang ke rumah. Nah, di video ini saya akan kasih tahu ya, sepengetahuan saya dan sepengalaman saya, DC pinjol datang ke rumah itu kapan ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sedang Galbay pinjol tentunya merasa takut ya dengan kedatangannya DC pinjol tersebut. Nah, perlu kalian ketahui, DC pinjol itu akan datang ke rumah ya bila mana kalian telat bayar pinjol lebih dari 7 hari. Nah, misalkan kalian Galbay dipinjol lewat dari 7 hari, itu sangat besar kemungkinan DC pinjol itu akan datang ke rumah. Nah, tetapi tidak semua pinjol ya, ada yang nyampe berbulan-bulan, belum ada juga. Nah, tetapi untuk aturan pinjolnya dari pemerintah, dari OJK, bila mana nasabah Galbay lebih dari seminggu, bisa saja DC pinjol itu datang ke rumah. Nah, jadi ada beberapa faktor ya penyebab DC tidak ke rumah, dan ke rumah itu ada beberapa faktor. Perlu kalian ketahui, untuk yang pertama itu dari lokasinya, teman-teman. Nah, misalkan lokasi kalian di daerah yang banyak yang Galbay, otomatis sangat besar kemungkinan DC pinjol itu akan cepat datang ke rumah kalian ya. Jadi mudah-mudahan ya mudah-mudahan di daerah kalian itu tidak banyak yang Galbay pinjol ya. Ya, sangat besar kemungkinan DC pinjol itu tidak akan datang ke rumah. Jadi tergantung daerahnya. Mereka itu tidak hanya menuju ke salah satu nasabah saja ya. Jadi ada nasabah yang lain ya yang mereka harus datengin atau harus mereka tagih ya. Jadi tidak hanya salah satu nasabah saja. Jadi misalkan kalian Galbay dipinjol seperti Kredit Pintar, Aku Laku, dan Kredivo, baru saja seminggu sudah didatangi DC. Nah, berarti di daerah kalian atau di kota kalian itu banyak sekali yang Galbay, teman-teman ya. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Jadi mereka itu tidak hanya menuju ke salah satu nasabah saja. Jadi ada target lain ya. Selain nasabah yang misalkan kalian yang Galbay, itu karena ada lagi yang daerah kalian yang Galbay. Makanya DC itu cepat datang ke rumah kalian ya. Jadi seperti itu. Dan untuk yang kedua yaitu ini, teman-teman ya, tergantung dari nominal pinjamannya. Nah, misalkan nominal pinjaman kalian lebih dari 1 juta, misalkan 5 juta. Nah, terus kalian itu baru pinjam, cicilan pertama sudah tidak bayar atau sudah gagal bayar. Nah, bisa saja itu langsung datang ke rumah kalian. Karena banyak sekali pinjol-pinjol sekarang ya belum genap sampai 3 bulan ya, atau belum nyampe 1 minggu pun sudah datang ke rumah, teman-teman ya. Karena mungkin cara penagihan lewat telepon atau lewat WA atau lewat email itu kurang efektif. Makanya sekarang itu perusahaan pinjol langsung mengalihkan data nasabah ke pihak ketiga, yaitu DC pinjol. Makanya itu ya tidak bisa diduga-duga ya, teman-teman ya. Jadi bisa diduga-duga ya mau datangnya kapan. Intinya antara lewat seminggu ya, intinya dari seminggu kalau misalkan kalian Galbay itu bisa saja datang, teman-teman ya. Jadi tidak ada ya, sekarang ini mungkin tidak efektif ya cara penagihan lewat telepon, kan sering diabaikan ya, apalagi lewat email gak pernah dibuka-buka juga kan. Jadi makanya mulai dari sekarang perusahaan pinjol itu ya langsung mengalihkan data ke pihak ketiga atau DC pinjolnya, seperti itu, teman-teman, untuk menagih langsung ke rumah. Jadi intinya kalau misalkan kalian Galbay di pinjol legal seperti Kredit Pintar, Aku Laku, dan Kredivo, itu bisa saja 1 minggu itu sudah datang ke rumah. Nah, tetapi sepengalaman saya Galbay di salah satu pinjol yang saya sebutkan tadi, nah tetapi saya tidak akan menyebutkannya.
Nah, itu saya tidak disamperin teman-teman ya, tidak samperin, padahal saya sudah galbay lebih dari 3 bulan, bahkan hampir 4 bulanan teman-teman ya, baru saya bayar. Tetapi DC tersebut itu hanyalah mengirimkan email, kemudian WhatsApp, mau datang udah seperti itu. Tetapi tidak ada teman-teman ya, tidak ada ke rumah saya. Jadi itulah hanyalah gertakan saja, permainan saja. Kan orang nasabah yang galbay itu beda-beda karakternya teman-teman ya. Ada yang langsung ketakutan ya, langsung takut, kemudian cari pinjaman ke sana ke sini langsung bayar karena takut sama DC-nya. Nah, tetapi saya ya tidak pernah merasa takut walaupun saya galbay dipinjol. Kenapa saya tidak takut? Karena saya bukan penipuan. Karena saya itu terpaksa galbay itu karena perekonomian saya kurang membaik. Misalkan DC datang ke rumah saya, ya silahkan, saya akan temui dia dan ngomong apa atasan saja. Misalkan mereka maksa mau harus bayar saya mau bayar pakai apa, saya bilangnya seperti itu teman-teman ya. Saya malah berbilang seperti ini, silakan bapak ke rumah saya, tetapi bapak sayang kalau ke rumah saya pun saya tidak ada uang untuk membayarnya ya. Jadi saya bilang seperti itu, jadi kasihan sama bapak. Saya sampaikan seperti itu lewat WA. Saya waktu itu galbay di aplikasi yang biru itu ya, yang biru yang langsung sebutkan saja, yaitu Julo ya. Saya galbay di Julo, malah saya tantangin kalau bapak mau ke rumah saya ya silakan, pintu terbuka buat bapak. Tetapi saya kasih tahu ya sebelumnya supaya bapak tidak kecewa ke rumah saya jelaskan, walaupun bapak ke rumah saya sekarang, bapak itu tidak akan membuahkan hasil karena saya tidak bisa membayar pak. Ya seperti itu saya jelaskan. Nah, malah mereka itu ini teman-teman ya, harus ada katanya seperti itulah, dengan kata-kata yang kalau misalkan mentalnya belum kuat pasti takut. Nah, tetapi saya itu karena bukan niat menipu atau kayak bagaimana gitu kan, tidak ada unsur kejahatan intinya, ya saya silahkan. Tapi saya kamu ke rumah saja, saya sambut kok baik-baik teman ya gitu, seperti itu saya ya. Dan akhirnya malah saya diblokir sama dia. Mungkin dia itu udah kesel sama saya gitu kan teman-teman, seolah-olah nantangin. Sebenarnya saya bukan nantangin, saya itu hanyalah ngasih tahu saja sama dia, sama DC pinjol tersebut, supaya dia itu tidak kecewa kalau datang ke rumah saya. Takutnya jauh-jauh ke rumah saya tapi tidak membuahkan hasil. Nah, jadi teman-teman misalkan yang galbay pinjol legal seperti Kredit Pintar, Akulaku, dan Kredivo, nah teman-teman itu intinya kuatkan mental saja. Misalkan ada DC lewat WhatsApp ya mau datang ke rumah kalian, bilangin saja silahkan datang ke rumah saya, tetapi bapak walaupun ke rumah saya, bapak itu tidak akan mendapatkan apa-apa, soalnya saya itu tidak ada uang sama sekali ya, gitu aja. Misalkan mereka maksa, ya itu resiko mereka, mau kalian mau bayar mau kagak itu tergantung ini ya, resiko mereka. Kan mereka juga kalau sudah dikasih tahu ya, pastinya mereka juga mikir lagi ya, oh ini bener kayaknya nasabah yang ini kayaknya bener tidak ini ya, tidak mau bayar sekarang ya, daripada saya menghabiskan waktu, otomatis si DC pun tidak datang gitu kan. Ya saya caranya seperti itu. Jadi saya itu bilang apa adanya, pas dihubungi lewat WhatsApp itu pas bilang apa adanya. Nah, teman-teman bisa contoh saya itu seperti itu ya. Misalkan teman-teman galbay di pinjol legal seperti Akulaku, Kredivo, dan Kredit Pintar, ya bilang saja seperti itu teman-teman ya. Tidak usah langsung bilang secara langsung. Misalkan kalian dihubungi sebelum mereka datang ke rumah kalian, ya kalian bilang aja seperti itu. Misalkan mereka tetap datang, ya kalian tinggal temui saja ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Intinya bagi teman-teman yang galbay pinjol, intinya kuatkan mental saja ya, jangan panik ya. Misalkan kalian tidak mampu bayar kan kalian tidak disengaja, karena ada faktor penyebab kalian gagal bayar gitu kan. Jadi ada ini ya teman-teman ya, ada alasannya gitu teman-teman ya. Kecuali kalian itu pinjam duit, dipinjol, kemudian kalian sengaja tidak bayar, nah mungkin itu beda urusannya ya. Tapi kalau misalkan kalian bener-bener emang perekonomian kalian lagi kurang membaik, misalkan kalian terpaksa gagal bayar, ya sudah ngomong apa adanya ya. Jangan terlalu dipikirkan, itu bisa membuat kalian stres kalau kalian takut ya. Karena yang paling ditakuti oleh nasabah yang galbay itu adalah DC-nya, saya yakin seperti itu ya. Pokoknya ikuti saja cara saya seperti itu ya, insya Allah teman-teman itu ya akan tenang teman-teman ya, akan tenang.
dan teman-teman itu tidak akan takut lagi sama yang namanya DC pinjol ya. Intinya teman-teman juga bukan penipu, dan teman-teman juga intinya mau tanggung jawab ya, mau tanggung jawab ya, tapi tidak secara langsung gitu kan, karena keadaannya tidak kurang mendukung gitu kan, seperti itu. Ya bilang saja, jangan takut, mau orang Ambon, mau orang Medan itu gak usah takut teman-teman yang namanya DC itu ya, kecuali kalian penipu. Nah baru kalian langsung takut. Kalau kalian hanya pinjol, dipinjol saja, intinya gak usah takut teman-teman ya, gak usah takut. Lagian sanksinya itu hanyalah perdata saja, dan kalian kena bunga keterlambatan. Tidak ada yang namanya punya hutang dipinjol itu dipidana. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.